Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dr. Baskoro. Kali ini kita akan belajar tentang USG Doppler vaskuler. USG Doppler vaskuler saat ini banyak sekali klinisi yang minta, baik itu pemeriksaan USG arteri maupun pemeriksaan USG vena. Untuk pemeriksaan USG vaskuler, kita menggunakan probe yang linear dengan frekuensi yang tinggi. Artinya frekuensi yang kita gunakan berkisar antara 8 sampai 12 MHz. Sebelum kita melakukan pemeriksaan USG Doppler vaskuler, tentunya kita juga harus belajar dan memahami bagaimana hemodinamik dari aliran di dalam vaskuler, karena dengan kita memahami bagaimana aliran itu terjadi, apa saja yang mempengaruhi, kita nanti akan bisa membaca pola-pola spektral yang akan kita pelajari. Karena kita tahu bahwa pola spektral arteri itu tidak sama. Seperti contoh misalnya pada arteri karotis, itu ada arteri karotis komunis, ada arteri karotis interna maupun eksterna, itu pun akan memberikan gambaran spektral yang berbeda. Demikian juga apabila kita nanti akan melakukan pemeriksaan pada arteri ekstremitas baik inferior maupun superior. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita melakukan pemeriksaan Doppler, kita juga harus menguasai knobologi alat USG yang akan kita gunakan. Artinya kita juga harus bisa mengatur dengan baik dan men-setting parameter-parameter apa yang akan kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan USG Doppler. Termasuk bagaimana kita melakukan adjustment angle atau penyudutannya, bagaimana kita melakukan pengaturan terhadap wall filternya, bagaimana kita melakukan pengaturan terhadap baseline-nya, bagaimana kita melakukan pengaturan terhadap skala velocity maupun PRF-nya atau pulse repetition frequency, itu harus kita kuasai dengan baik. Ya, kita akan mencoba melakukan pemeriksaan Doppler vaskuler. Kita mulai dari awal, kita isi identitas, kita tulis ya, identitas pasien Tuan Aji. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita harus men-setting probe yang akan kita gunakan. Jadi ini ada beberapa pilihan probe. Kita menggunakan probe linear, maka kita tekan probe yang linear. Kemudian kita pilih pemeriksaan apa yang akan kita gunakan. Ini ada pilihan, ada vascular carotid, ada venous lower extremity, ada arterial lower extremity. Kita akan melakukan, karena kita akan melakukan pemeriksaan vaskuler, maka kita pilih vascular carotis. Ya. Ini kita sudah muncul vascular carotis. Probe yang akan kita gunakan adalah probe linear. Ya, kita coba beri jelly. Ya, kemudian kita lakukan pemeriksaan arteri karotis. Ini adalah ada dua. Ini adalah gambaran dari arteri karotis komunis, sedangkan ini adalah gambaran vena jugularis. Kemudian ini adalah lobus tiroid kanan. Untuk melakukan pemeriksaan arteri karotis, kita lakukan pemeriksaan dengan potongan transversal dahulu, ya, mulai dari distal, kemudian kita naikkan ke arah kranial. Tujuan dari kita melakukan pemeriksaan dengan potongan transversal ini adalah untuk melihat apakah ada soft tissue atau plak yang ada di dinding arteri karotis komunis tersebut. Ini bercabang menjadi dua, ya. Di medial ini adalah arteri karotis eksterna, sedangkan yang di lateral atau yang berukuran lebih besar ini adalah arteri karotis interna. Setelah itu kita putar searah dengan jarum jam, ya, untuk mendapatkan potongan longitudinal. Ya. Untuk melakukan pemeriksaan Doppler ini kita harus men-setting pertama fokusnya. Jadi ini fokus kita atur, ya, sesuai dengan organ yang akan kita interogasi. Kemudian kita arahkan, ya, sesuai levelnya. Kemudian kita atur gainnya, tidak boleh gainnya terlalu tinggi seperti ini, ya.
Jadi di dalam aliran vaskuler ini harus betul-betul hitam, ya. Tidak boleh ada gambaran grayscale seperti ini. Kalau seperti ini berarti kita harus kurangi dulu gainnya, ya. Kemudian kita atur sedemikian rupa supaya betul-betul clear, hitam. Nah, setelah ini kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat dengan baik lapisan-lapisan dari dinding vaskuler arteri karotis komunis, ya. Kita bisa lihat, ya, ini ada dua lapis, yang satu lebih tipis, yang satu lebih tebal, putih lebih tebal. Ini adalah intimal medial thickness. Jadi kita harus mengukur ketebalan dari tunika intima ke media ini, ya. Normalnya dia kurang dari 1 mili, ya. Ya. Berarti ini normal 0,079 cm, artinya masih normal. Kemudian kita coba untuk melakukan pemeriksaan color Doppler, ya. Sebisa mungkin penampang atau gambaran dari arteri ini tidak sejajar dengan permukaan kulit, ya, karena nanti kita akan membuat angle atau membuat sudut. Jadi akan lebih baik kalau kita lebih miringkan seperti ini, ya, supaya nanti kita bisa mudah mengatur sudutnya. Nah, ini agak sedikit lebih miring. Kemudian untuk mengeluarkan color Dopplernya kita tekan color. Nah, ini harus kita setting warna biru sama merah, ini menunjukkan arah aliran, ya. Tetapi untuk konsensusnya apabila yang kita periksa arteri kita menggunakan warna merah, cukup kita invert saja sehingga dia menjadi warna merah seperti ini. Untuk pengaturan gain colornya juga harus diatur supaya betul-betul colornya itu berada di dalam dinding vaskuler. Tidak boleh seperti ini, berada di parenkim di luar dinding vaskuler. Artinya terlalu lebar atau terlalu besar harus kita kurangi sehingga hanya memunculkan warna yang berada di dalam vaskuler. Kemudian yang berikutnya yang lebih penting juga adalah color box, ya. Color box-nya ini tidak boleh terlalu besar seperti ini, ya. Ya. Color box harus kita atur seminimal mungkin, tetapi masih mengcover semua lebar dari vaskulernya. Tidak boleh terlalu kecil seperti ini, ya. Tidak boleh juga terlalu lebar. Jadi kita atur seperti ini. Ya, setelah ini baru kemudian kita tekan pulse wave Dopplernya, ya. Yang perlu kita perhatikan adalah garis panjang. Jadi kalau ini kita tidak bisa menentukan berapa sudut yang kita setting, ya. Mestinya kita harus memunculkan garis panjang. Angle correction ini kita putar supaya garis panjang ini muncul. Nah, garis panjang ini harus sesuai dengan arah aliran, atau lebih tepatnya lagi adalah arah dari penampang dari vaskulernya, ya, arah alirannya seperti ini, ya. Kita bisa atur, tidak boleh lebih dari 60 derajat. Ini yang kita gunakan baru 18 derajat, ya. Nah, ini kita bisa putar-putar, ya. Kita sesuaikan, kemudian kita tekan power Doppler. Nah, kalau kita lihat spektral seperti ini, yang pertama adalah spektral ini terbalik, ya. Mestinya spektral itu mengarah ke atas karena ini arteri, maka yang kita lakukan adalah menekan tombol invert. Kita tekan invert seperti ini, ya. Ini adalah normal pola spektral dari arteri karotis komunis. Untuk mengatur spektral ini yang perlu kita perhatikan adalah skala velocity-nya. Jadi tidak boleh kita melakukan setting yang terlalu tinggi skalanya, ya. Kita lihat ini kemungkinan kecepatannya di kisaran 100, tetapi angka skala velocity-nya kita pasang di angka 400.
sehingga seolah-olah spektralnya menjadi kecil-kecil. Mestinya kita atur supaya pola spektralnya itu terlihat tidak terlalu kecil, juga tidak terjadi aliasing. Nah, ini sudah kita atur di angka 120 cm per detik, maka gambarnya seperti ini. Ya. Juga baseline-nya ini juga harus kita perhatikan, tidak boleh baseline-nya ini terlalu tinggi. Kalau baseline-nya terlalu tinggi, akan memunculkan apa yang disebut dengan aliasing. Aliasing ini ujung spektralnya terpotong, kemudian dia muncul lagi di bawah baseline. Cara mengatasi aliasing adalah yang pertama dengan menurunkan baseline-nya. Seperti ini.